cekatan, kemudian ada dari bagian project management kita, Ruth, bersama tim IT kita juga Helen dan lainnya. Oke, sebelumnya saya ingin summary garis besar dari cekatan ini. Sebenarnya proses cekatan ini itu di sisi tenaga pemasar prosesnya masih sama nih teman-teman. Nanti kita akan langsung praktek ya, terutama untuk agent baru yang mungkin baru belajar dan baru tahu, dan akan informasikan step by step-nya secara perlahan. Mungkin disiapin aja pulpennya supaya nanti ada tips dan triknya bisa dicatat. Oke. Nah, yang berubah itu sebenarnya di bagian customer-nya, di mana dulu itu sebelumnya bagian customer itu menggunakan email, teman-teman. Cuma ada beberapa kendala. Pertama, kita tidak bisa kontrol kapasitasnya karena beberapa email itu dibatasi kapasitasnya. Yang kedua, dari sisi legal itu diragukan untuk kebenarannya atau keabsahannya karena kan tidak di-capture secara langsung dari device. Dia hanya bersifat mungkin di-scan atau difoto secara langsung. That's why sistem kita merubah ke dalam bentuk microsite. Nah, hal apa aja yang perlu dipersiapkan? Tentu dari sisi tenaga pemasar yang harus dipersiapkan ya Proofos-nya ya teman-teman. Proofos-nya. Jadi saat ini cekatan hanya bisa untuk produk Prucinta dan PCB 88. Tapi dengan syarat pemegang polis, tertanggung utama, dan pembayar premi harus orang yang sama. Ya, tolong dicatat. Tiga aturannya untuk pemegang polis, tertanggung utama, dan pembayar premi itu harus orang yang sama. Kalau dia tertanggung utamanya berbeda, otomatis nanti virtualnya tidak akan jalan. Terus tambahan ke satu, cekatan itu tidak bisa dilakukan jika dia syariahnya ada fitur wakaf. Ya, kalau disertakan fitur wakaf dia tidak akan bisa untuk virtual. Kemudian bagaimana proses kerjanya? Tentunya pada saat agent melakukan atau membuat ilustrasi di Proofos tenaga pemasar, pada saat submit, nanti akan link SMS-nya akan dikirimkan ke nasabah. Tapi ada dua, teman-teman. Pertama, nasabah existing dan nasabah baru. Bedanya apa, Pak? Oke, untuk nasabah existing, tenaga pemasar pada saat nanti pengisian tinggal pilih existing customer, maka datanya yang pernah didaftarkan di sistem kita akan ketarik, terutama handphone, email, alamat, dan lain-lain. Kalau new, kita isi ulang dari baru. Nah, terkadang kendalanya begini, teman-teman. SMS tidak sampai, Pak. Nah, banyak kan nasabah itu lupa melakukan pembaruan data di Prudential. Jadi kadang dia menggunakan handphone lama, sehingga pada waktu dikirim itu ke nomor HP lamanya. Solusinya apa? Silakan melakukan perubahan minor. Oke, kita akan mulai presentasi. Itu garis besarnya dulu, teman-teman ya. Nanti kita akan praktek. Ada sisi Proofos, ada sisi microsite. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan diketik di question answer. Akan ada nanti sesi kita tanya jawabnya. Oke. Ini tadi ya, garis besarnya, perbedaan proses submit dengan tatap virtual muka. Kalau di email dulu, diisi ilustrasi langsung dengan Proofos, itu sama ya. Dan SPJ langsung di Proofos. Syaratnya untuk bisa isi ilustrasi dan SPJ, mungkin teman-teman harus pahami juga. Jika ada pop-up yang menyatakan Anda belum bisa melakukan pengisian SPJ, itu karena bisa saja pertama, CPD-nya expired. Untuk agent lama ya, CPD-nya expired. Untuk agent baru,
dia belum AAJI atau MFC atau belum melengkapi sertifikasi PGB, PSGB, dan PPH+. Ya, syarat untuk bisa membuka SKS SPAJ adalah dia harus lisensinya harus ada, AJ atau ASI, sudah MFC, kemudian dia sudah menyelesaikan sertifikasi PGB, PSGB, dan PPH+ di Proofforce. Kalau AJI dan ASI itu aplikasinya terpisah ya teman-teman. Kalau sudah melengkapi tapi masih belum bisa, teman-teman bisa WA Digital Friend atau email ke agency.admin.helpdesk@prudential.co.id. Silakan ditanya, saya sudah mengikuti AJI, MFC, dan mengikuti PGB, kenapa kode agent saya belum bisa membuat ilustrasi dan SPAJ. Ya, itu kendala pertama dan itu solusinya. Kemudian pengisian lengkap Proofforce dan akan langsung otomatis terkirim ke nasabah. Sama ya. Jadi pengisiannya dari ilustrasi sampai ke SPAJ semuanya di Proofforce. Ingat, produk yang baru bisa adalah Prucinta dan PCB 88. Ingat ketentuan dalam pembuatan Prucinta baru bisa di produk syariah dan tradisional, teman-teman. Ya, belum ada di unit link. Jadi pemilihan pertamanya itu jangan dipilih itu untuk perlindungan jiwa atau asuransi jiwa. Kemudian nasabah menerima email reply setuju atau tidak. Ya, itu yang versi lama. Baru nanti dokumennya di email. Contohnya KTP-nya, foto selfie dengan KTP itu di email sebelumnya. Nah, dengan adanya microsite, perbedaannya adalah sama di bagian agent, isi ilustrasi, Proofforce, dan isi SPJ langsung di Proofforce. Perbedaannya adalah nasabah akan mendapat link SMS dan dia klik link itu, kemudian aplikasi microsite kita akan terbuka. Ya. Perbedaan dalam persetujuan, jika dia nasabah baru, dia akan diarahkan ke kolom tanda tangan. Itu perbedaannya, teman-teman. Kalau dia nasabah baru, waktu dia bilang setuju, dia akan langsung diarahkan ke halaman tanda tangan. Ya. Tapi kalau untuk nasabah existing, dia akan langsung diarahkan ke halaman OTP. Apa itu OTP, Pak? OTP itu one time password. Sama kayak kita belanja-belanja di online menggunakan kartu kredit. Waktu kita isi data nomor kartu kredit, expired, pas kita next, dia langsung keluar OTP yang dikirim ke SMS. Nah, nomor itu disalin, dimasukin ke OTP. Habis itu, dia langsung setuju. Ingat ya, jadi itu perbedaan antara new dan existing. New, identifikasinya adalah dia akan diminta tanda tangan. Kalau existing, dia akan diminta OTP, one time password. Okay. Next. Okay. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi step-step ini nanti kita akan praktek nanti. Ini hanya sekilas saja biar cepat. Tapi garis besarnya ini. Ya. Jadi waktu teman-teman buka, caranya adalah buka Proofforce, login, kemudian masuk ke menu ISKS dan SPAJ. Ya, masuk ke menu ISKS dan SPAJ. Nah, waktu itu kebuka, nanti akan ada list daftar proposal yang teman-teman buka sebelumnya atau yang teman-teman buatkan. Nah, di bawahnya itu ada namanya tombol daftar proposal. Ya, jadi teman-teman tinggal klik daftar proposal, maka akan kebuka halaman ini pertama. Dia akan tanyakan, siapa calon tertanggung utama yang akan daftarkan di SKS SPJ ini. Ingat tadi teman-teman, syaratnya apa? Pemegang polis, tertanggung utama, pembayar premi harus orang yang sama. Makanya di bagian atas ini
itu tulisannya adalah pemegang polis dan tertanggung utama adalah yang sama. Kalau di bawah itu adalah yang berbeda. Kalau teman-teman klik bawah, nah itu teman-teman tidak bisa melakukan cekatan. Jadi harus klik yang atas. Oke. Kemudian setelah kita klik lanjutkan, dia akan langsung masuk pertanyaan terhadap tujuan pembelian asuransi ini apa. Nah, karena ini produk tradisional, teman-teman nggak bisa memilih tujuan asuransinya proteksi atau tabungan, karena produk ini tidak ada saver. Karena dia tradisional ya, teman-teman. Kalau teman-teman pilih saver atau proteksi kecelakaan, nanti otomatis akan diarahkan ke produk BGB, bukan PCB 88. Ya, jadi teman-teman bisa pilih di sini proteksi jiwa. Ingat ya teman-teman, tidak bisa memilih produk proteksi jiwa atau kecelakaan atau simpanan. Karena itu adalah produk unit link, bukan produk tradisional. Jadi teman-teman bisa klik proteksi jiwa. Nah, identifikasi apa kalau teman-teman sudah melengkapi? Di bawah ini ada namanya tombol lanjutkan. Kalau dia sudah berubah jadi warna merah, artinya semua kolom yang di atas atau pilihan sudah kita lengkapi. Tapi kalau tidak, kalau kolomnya masih abu-abu, artinya masih ada kolom atau tombol atau centangan yang belum kita isi, artinya belum lengkap. Kalau dia udah berubah jadi merah begini, teman-teman bisa lanjutkan. Nah, disinilah. Setelah ini baru diarahkan ke pengisian data. Jangan lupa, di bagian atas harus pilih tradisional dan syariah. Ingat, Perucinta hanya ada di syariah, belum ada di konvensional. Ya, jadi tradisional dan syariah. Kemudian diisi datanya. Nah, yang saya informasikan tadi, existing atau bukan, di atas ini, nih, ada namanya existing customer. Kalau teman-teman mau mendaftarkan customer teman-teman yang sudah pernah didaftarkan, teman-teman klik ini, kemudian ketik namanya, dia akan langsung autopopulate muncul namanya. Misalnya, RUT, nah, Ruth. Nah, nanti akan keluar tulisnya, Ruth Elizabeth, Ruth Manuela, atau apapun. Ya, ada di situ. Nanti tinggal dipilih. Waktu kita pilih, nanti datanya akan keluar semua. Jenis kelamin, merokok, lahir, alamat akan keluar. Tapi kalau dia nasabah baru, teman-teman jangan centang ini existing. Ya, jangan centang. Jadi lepaskan centangnya, ketik manual semua datanya. Nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Oke. Nah, setelah datanya lengkap, ya, diperhatikan tombolnya. Kalau masih abu-abu, tombol lanjutkan berarti masih ada data mandatori atau data wajib yang belum diisi. Kalau diperhatikan, ya, ada data yang belum diisi. Tapi kalau dia sudah tombolnya berwarna merah, artinya data yang diisi sudah lengkap. Baru bisa ditekankan lanjutkan. Nah, pada saat setelah tekan lanjutkan, baru diarahkan produk rekomendasinya apa. Kalau dari awal teman-teman sudah mengisi sesuai ketentuan, PH, LH, sama pembayar poni udah benar, terus tujuan asuransinya pembelian untuk proteksi jiwa, maka akan otomatis produk yang disarankan adalah Perucinta. Ya, Perucinta langsung di sini. Nah, jangan lupa ditulis alasan memilih produk tersebut apa. Ya, jangan alasan yang ini ya, jangan alasan yang sudah template ya, karena alasan kebutuhan asuransi. Ya, kebutuhan asuransinya buat apa? Nah, membutuhkan proteksi jiwa. Seperti itu ya, harus detail di sini supaya nanti lancar diproses di UE-nya. Kalau enggak akan pending lama. Nah, kemudian kalau sudah, baru tekan tombol lanjutkan. Nah, setelah itu baru masuk ke kalkulator. Nah, ingat, di Perucinta, kalkulator ini tidak berfungsi ya teman-teman ya. Jadi, nggak usah bingung, Pak, ini kok nggak ada angka UP-nya apa semua, nggak ada.
Jadi teman-teman langsung tentukan berapa UP yang diinginkan di Pucinta. Setelah itu dilihat nih, kalau ada tulisan gold di sini berarti ada ketentuan yang tidak sesuai. Tolong diikuti tulisan gold ini, ya. Misalnya dari sisi umur atau dari sisi UP, ini ada ketentuannya di bawah. Tulisan gold itu diperhatikan. Biasanya kalau tidak sesuai ketentuan, tombol di bawahnya yang lanjutkan jadi abu-abu. Tapi kalau udah sesuai semuanya, tombol lanjutkan di bawah itu akan jadi merah. Ya, itu ketentuannya. Oke, kita next. Nah, oke. Mana dia next? Oke. Nah, setelah itu baru nanti akan keluar ilustrasinya nih teman-teman. Ya, akan ada ilustrasi. Dari ilustrasi ini, kalau sudah sesuai, ditekan lanjutkan. Nah, setelah ditekan lanjutkan, ilustrasi ini bisa dibuat lebih dari satu, tinggal ditambahin. Titik 3 di atas, tambah quick quote. Nih, titik 3 samping lonceng, itu bisa tambah quick quote. Maksimum 3 dalam satu layar ya teman-teman. Kalau lebih dari itu, nggak bisa. Jadi 3 maksimum. Jadi bisa dipilih yang mana nantinya. Oke, kalau sudah dipilih, kan ada tekan tombol pilih di sini, ditekan. Perbedaannya, yang dipilih sama yang tidak adalah yang dipilih akan berubah jadi warna merah. Yang tidak dipilih, warnanya akan jadi abu-abu. Ya, nggak jelas abu-abu itu ya. Baru teman-teman bisa tekan tombol lanjutkan. Setelah tekan tombol lanjutkan, akan ada pertanyaan asuransi apa yang sudah pernah dimiliki. Ya, rata-rata BPJS lah ya, pilih BPJS di sini. Oke, pilih BPJS, lanjutkan, baru nanti keluar PDF komplitnya seperti apa. Oke, setelah itu kita tekan lanjutkan, dipilih alasan rekomendasinya apa, ini namanya risk profile-nya lah ya. Oke, kita tekan-tekan ya. Kemudian di sini juga SPAJ ada di apa yang pernah didaftarin, semua ini terkait listing dan lain-lain, ya, diisi sesuai dengan yang pernyataan nasabah. Kemudian baru kita masuk ke bagian SPAJ. Nah, di SPAJ ini ada pertanyaan informasi pribadi. Ada data yang sudah diisi sebelumnya, dia akan auto-populate, yang belum ada silakan isi. Misalnya alamat kalau teman-teman tidak tahu kelurahan kecamatannya, cukup isi kode posnya, nanti dia akan auto-populate teman-teman. Dia misalnya 13460, dia langsung keluar tuh. Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Durensawit, sama dia Jakarta Timur. Cuma alamatnya ya tentu teman-teman harus isi. Ya, karena Purvos bukan dewa, bisa membaca isi hati. Alamatnya di mana. Kemudian kita isi, baru di bagian kedua ada tulisan data informasi nih. Ini SPJ apa enggak ini? Ya, kita pilih tidak, kemudian baru ditanya kesehatan. Dan ya teman-teman, ini harus sesuai dengan pernyataan nasabah ya. Kalau tidak, itu akan mempersulit waktu klaim. Jadi harus benar-benar jujur di sini, supaya klaimnya lancar. Ya, dari sini data kesehatan, terus sampai ke pertanyaan riwayat kesehatan, hobinya minum alkohol atau tidak, merokok apa, semua di sini ditanya nih. Ya. Kemudian baru akan diarahkan ke pertanyaan top up. Mau top up apa tidak? Top up ini akan masuk ke server ya teman-teman, bukan ke proteksinya. Bagi yang baru yang mungkin belum paham. Jadi top up ini untuk menambah server atau nilai unit. Ya. Kemudian setelah itu diarahkan ke tanya nih, siapa yang mau jadi beneficiary? Beneficiary itu adalah kalau user baru mungkin belum paham, kalau kita mati nih, nasabahnya mati, dikasih ke siapa manfaat ini? Ya, siapa yang berhak menerima manfaat ini? Itu beneficiary, penerima manfaat namanya berbahasa Indonesianya. Nah, setelah itu baru di sini ada tombol. Ya, tombol. Anda ingin melakukan secara virtual atau tidak? Virtual itu, virtual non face to face, artinya nasabah dan agent tidak berhadapan secara langsung. Ya, nasabah dan agent tidak berhadapan langsung. Kalau nasabahnya di depan kita, jangan pilih virtual. Ya, pilih saja tidak, ribet nanti pas tanda tangannya. Tapi kalau misalnya nasabahnya di agent Jakarta, nasabahnya di Pontianak atau dimanapun dia,
pilih virtual. Nah, kalau kita pilih virtual, di sini hanya diminta foto video call. Foto video call ini itu ada dua cara pengambilannya. Kamera secara langsung atau dia bisa ambil dari galeri, ya. Pak, kok bisa kamera langsung gimana, Pak? Kalau kamera langsung, misalnya teman-teman punya dua device, ya, satunya untuk call agent, call nasabah, satunya untuk Rufus. Nah, teman-teman bisa langsung foto itu device, nah langsung kelihatan itu foto video call-nya. Tapi kalau di device yang sama gimana, Pak? Nah, Bapak arahkan ke WhatsApp atau yang video call, itu langsung capture itu otomatis tersimpan di galeri. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di situ galeri, tinggal di-upload. Jadi ingat, pengambilan foto ada dua cara, foto atau secara langsung dari kamera, atau di-upload dari galeri. Ya. Jadi ada dua versi. Untuk KTP gimana, Pak? Nggak usah. KTP itu kan nanti akan diisi di microsite oleh nasabah. Itu fungsinya, ya. Jadi di sini hanya bagian sini hanya foto video call, yang lain tidak usah diambil. Hanya foto video call atau foto WA call gitu loh. Ya, atau aplikasi lainnya yang punya teman-teman yang punya. Nah, gimana cara mau tahu itu udah terupload apa bukan? Di sini nanti ada gambar mata hijau nih, teman-teman. Ya, mata hijau. Kenapa mata hijau? Mungkin nih pas ngelihat duit nih langsung hijau. Ya, jadi pas ada mata hijau. Jadi teman-teman bisa klik matanya, nanti akan ngelihat hasil yang diambil tadi seperti apa. Ya, kemudian di sini ada tong sampah, trash. Nah, ini untuk menghapus atau mengambil ulang. Dihapus dulu, baru ambil ulang. Oke? Jadi ada 3 icon, ya, tanda komplit, tanda mata, sama tanda icon. Oke? Kemudian teman-teman centang di sini bahwa data itu sudah benar, centang dua-duanya, baru tekan lanjut. Oke. Kemudian kemudian setelah itu ada amendment. Nah, di sini amendment ini terkadang gini, amendment ini fungsinya begini, teman-teman, saya kasih tahu. Ada beberapa agent dia melakukan submit, keluar nih nomor SPAJ 91000. Tapi dia lupa mengarahkan misalnya nasabah untuk mengisi microsite. Disuruh langsung bayar. Ya, nasabahnya bayar dong. Tapi di sistem kok belum kelihatan Pak SPAJ-nya? Iya, karena dua sisi itu harus submit dulu. Agent dan nasabah. Masuk ke sistem cloud, baru diproses sama UE. Nah, ada kejadian bahwa agentnya submit, nomor SPJ keluar, nasabah disuruh bayar. Pak, udah seminggu kok nggak keluar-keluar SPJ? Iyalah, nasabahnya belum submit. Nah, apakah itu masalah, Pak? Tidak apa-apa. Jadi, teman-teman nanti masuk ke daftar proposal lagi yang di atas, pilih, klik titik 3, ya, kan ada nama tuh, di list SKSCVAJ, jadi teman-teman waktu buka SKSCVAJ, akan ada daftar proposal yang teman bikin. Nah, tinggal klik titik 3 di samping namanya, pilih kirim SMS. Dia akan mengirim SMS ulang. Ya, waktu dikirim SMS ulang, nanti nasabah bisa melengkapi kembali. Nah, di amendment ini bisa pilih ya bahwa misalnya dapat nomor atau nanti buat baru nomor SPJ berbeda, bisa ditulis ini. Tolong alihkan pembayaran dari SPAJ sekian-sekian ke SPAJ yang baru sekarang. Jadi nanti dari UE akan meredirect atau switch pembayaran dari SPJ lama itu ke SPJ yang baru. Ya, ingat bahwa link SMS akan expired setelah lewat hari. Jadi bukan 24 jam, teman-teman. SMS yang dikirim oleh agent ke nasabah sebagai program cekatan akan expired selama lewat hari. Artinya 00.201. Bukan 24 jam. Misalnya dari jam 8 pagi dia kirim, nanti 8 pagi besoknya. Enggak. Kalau 8 pagi dia kirim, lewat jam 12 malam, expired. Meskipun dia udah kirim jam 11 malam, lewat jam 12 malam, itu akan expired.
Jadi tolong diperhatiin. Ya, indikatornya nanti akan ada bahwa link yang Anda klik itu expired dari sisi nasabah. Nah, solusinya apa? Silakan balik ke daftar proposal, titik 3 klik, pilih kirim SMS ulang. Dia akan menerima SMS baru. Oke. Next. Oke. Tadi yang di amendment bisa diulang penjelasannya. Oke, nanti saya jawab ya. Nanti kita. Nih. Oke, next. Mana dia? Nah, setelah amendment akan muncul pernyataan. Nah, teman-teman harus centang ini semua, menyatakan setuju. Baru nanti akan ada pertanyaan bahwa dananya mau ditaruh di CSR atau di transfer ya. Teman-teman silakan pilih sesuai dengan nasabah. Kemudian pilih pernyataan sudah lengkap nih, kamera ini. Kemudian bisa tenaga pemasar bisa tanda tangan atau tanda tangan nanti. Ya, ingat untuk cekatan kan nasabahnya nggak ada. Pilih tanda tangan nanti aja. Tenaga pemasar bisa tanda tangan duluan. Kalau tanda tangan nanti berarti nasabahnya nanti di microsite tanda tangannya. Oke. Dia tanda tangan adalah submit. Nah, dilihat nanti di halaman ini. Kalau dia 0, artinya tidak ada pending. Kalau dia ada 1, misalnya 1 atau 2, gimana cara mau tahunya yang pending apa? Di atas itu ada namanya tracker, teman-teman. Jadi waktu teman-teman klik itu nanti akan dikasih tahu bagian mana yang belum selesai atau pending. Kalau dia sudah selesai, dia akan tanda hijau. Tapi kalau dia belum selesai atau ada yang kurang, dia akan tanda seru merah. Jadi bisa dilihat di tracker atas ini, teman-teman ya. Diklik di bagian atas ini ada tulisan atas itu ada tanda panah ke bawah. Diklik, nah teman-teman bisa lihat tuh bagian yang belum lengkap apa. Setelah itu baru keluar nomor SPAJ. Jangan lupa, setiap nomor SPAJ ini keluar, teman-teman tolong capture sebagai pegangan teman-teman. Fungsinya apa? Untuk memberikan informasi ini ke nasabah. Takutnya nasabah waktu submit itu kan dia nggak tahu SPAJ-nya. Nah, waktu mau melakukan pembayaran, teman-teman bisa kasih capturean ini ke nasabah. Bu, tolong bayar nomor SPAJ-nya ini. Ya, ini disimpan, jangan lupa di capture bagian ini, jangan hilang. Ya, sebenarnya teman-teman juga bisa capture di bagian daftar proposal, cuma kan ribet bolak-balik. Jadi capture aja langsung forward aja ke dia setelah ini. Oke. Bagian customer sudah selesai. Customer nanti akan dapat SMS ke handphonenya. Nah, di sini dia akan langsung diarahkan ke website microsite. Nah, untuk microsite, syarat untuk bisa membukanya, teman-teman, ya, kalau dia pengguna Android, dia harus menggunakan browser Chrome. Ya, Chrome atau Google Chrome. Nah, terkadang, saya udah gunain, Pak. Ternyata pas dicek, kadang-kadang default-nya itu, dia tidak Chrome. Dia menggunakan, kayak gini, kayak Xiaomi, Oppo itu, dia kan punya default browser tuh. Xiaomi browser atau apa. Nah, itu nggak akan berfungsi di situ, teman-teman. Hanya bisa berfungsi di Chrome. Nah, kalau misalnya nasabahnya bingung, gampang caranya. Suruh dia buka aplikasi Chrome-nya dulu, browsernya diklik, terbuka dong aplikasi Chrome, ya. Nah, baru minta dia copy link yang dari SMS. Di copy, pindahin ke alamat address-nya, paste. Langsung dibuka. Daripada teman-teman bingung, ini default browsernya apa ya? Kadang-kadang dia buka, saya udah setting di Chrome, pas dibuka defaultnya bukan Chrome. Nah, itu sering terjadi. Jadi suruh dia buka Chrome, copy paste address yang di atasnya, tekan enter. Nanti baru defaultnya otomatis Chrome. Kalau di iOS bisa pakai Chrome, bisa pakai Safari. Safari itu bawaan dari iOS-nya. Ya. Gitu. Oke. Nah, syarat untuk login adalah memasukkan nomor handphone nasabah, ya. Ingat formatnya ada di situ, teman-teman. Dibaca, suruh baca, Pak, gimana cara sih? Ada formatnya kok di situ. 62 berapa, terus untuk password tahunnya dulu, year 1980 baru bulan. 1980 11 baru tanggal. Misalnya 27.
Ya, jadi tahun dulu, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Itu untuk password. Ya, 4 angka tanggal tahun, 2 bulan tanggal, 2 angka bulan, 2 angka tanggal. Kemudian, nah ini CAPTCHA ini untuk security harus dicentang ya teman-teman. Pas dicentang nanti akan ada gambar di situ. Sebutkan mana yang merupakan gambar hidran. Sebutkan mana yang merupakan gambar zebra cross. Nah, tinggal diklik aja kolom-kolomnya. Ya. Kalau benar nanti dia akan langsung tanda centang begini. Kemudian tekan login. Pas dia login, akan ada list di sini teman, ilustrasi dan SPJ yang agentnya teman-teman buka. Ingat, tahun lahir itu, karena tadi kita bilang ya, tahun lahir yang di depan ini adalah tahun lahir pemegang polis. Mau pemegang polis, mau tertanggung utama, mau pembayar premi sama. Karena kan syaratnya harus pemegang polis sama, tertanggung utamanya sama, orangnya sama, pembayar premi sama. Jadi ya harus orang yang sama ya teman-teman. Nggak bisa orang lain. Gitu. Pokoknya format di depan itu ada ya teman-teman. Ikutin aja. 62 berapa? Nggak pakai 0, 62. Nah, waktu nasabah buka, dia akan lihat tuh ilustrasi atau manfaat yang dibuatkan buat dia. Dia baca, terus tekan lanjutkan lah. Nah, kalau sudah lengkap, ini tombol hijau. Ada tombol hijau di sini menyatakan itu artinya sudah disetujui atau sudah sudah dibuka, sudah dibaca. Nah, kalau mau lihat trackernya, apa aja yang belum, nih ada bulatan di sini kayak perisai, diklik teman-teman. Nanti akan dikasih tahu tuh, dokumen sudah lengkap, pernyataan sudah lengkap apa belum. Nanti di sini ada. Kalau dia lengkap, dia akan centang. Kalau enggak, dia akan tanda seru. Kalau sudah dibaca semuanya, nasabah akan lanjutkan. Ya, nih, dia akan kasih tahu manfaat sama ilustrasi yang ada. Kemudian baru diarahkan mengambil foto. Ya, kalau di microsite yang dulu, kita harus pegang kertas, tulis nomor KTP sini. KTP aja berapa. Kalau sekarang di microsite tidak perlu lagi. Ya, cukup dia foto pegang KTP selfie. Ya, jangan KTP-nya siapa, orangnya berbeda. Ya, itu pasti di reject. Nah, tinggal diambil KTP, terus ambil foto. Nanti akan bentuknya sini. Disesuaikan aja sampai bentuk kolom ini, teman-teman. Kalau dia bukan Chrome atau browser bukan di Chrome, biasanya akan layar putih di sini. Tidak bisa ngambil gambar. Karena Chrome dan Safari yang baru memiliki kayak plugin, ya, plugin yang bisa kerja langsung connect ke kameranya kita. Hanya itu yang punya. Selain itu dia nggak punya. Makanya kalau itu bukan Chrome, itu tidak akan kerja. Pak, gimana cara bedainnya, Pak? Gampang, teman-teman. Kalau Chrome, dia ada titik 3 di sudut kanan atas. Tuh, titik 3 di sini. Ya, itu Chrome. Kalau aplikasi lain pasti nggak ada. Di sini. Kemudian, gimana kalau Safari? Kalau Safari, di bawahnya itu teman-teman lihat, ada icon buku sama tanda panah. Dia kayak bookmark gitu. Itu caranya. Jadi, nah, teman-teman, ini sudah titik. Lihat. Kalau dia pakai Chrome, dia ada titik 3 atas ini. Kalau nggak ada, itu berarti bukan Chrome. Itu Xiaomi sama Indomie. Biasanya gitu. Oke, kita lanjut. Kalau sudah diambil, baru ada syarat dan ketentuan. Centang. Oke, kalau dia sudah mengerti, ya, dibaca. Kemudian baru di sini tanda tangan pemegang polis. Kalau dia tanda tangan, artinya dia customer baru. Tapi kalau dia nanti diarahin ke tombol OTP, itu artinya dia nasabah existing. Ya, di sini yang ada perbedaannya nanti nih teman-teman. Ini tanda tangannya kalau di existing akan berganti menjadi masukkan OTP, kode OTP. Nah, itu identifikasi bahwa dia adalah nasabah existing. Ya.
langsung diarahkan untuk ke pembayaran. Saat ini pembayaran yang ada di microsite itu baru offline. Apa sih arti offline, Pak? Bukan sinyalnya dimatiin ya teman-teman. Offline artinya ya, artinya pembayaran masih secara manual. Nah, gimana panduannya? Jadi waktu teman-teman klik di sini, otomatis defaultnya kan offline, ya. Di bawah itu kita pilih banknya dulu. Dia bank apa? Misalnya kita pilih Bank Mandiri. Nanti di bawahnya itu ada panduannya. Oh, masukkan login apa? Pergi KTM, pencet ini, masukkan nomor ini. Nah, itu ada panduannya di sini. Ya, tinggal dipilih banknya. Tanda tangannya pakai jari sudah bisa, Pak. Selama orangnya jago kungfu, ya. Kalau dia jago tanda tangan pakai jari bisa saja. Gitu ya. Oke, baru nanti dia tegak proses pembayaran. Baru nanti ini ketentuannya ya, di bawah ini ya. Ada aturan-aturannya. Oke, pilih pembayaran, konfirmasi. Baru nanti apakah Anda yakin mau melanjutkan proses dan lain-lain? Kalau nasabah sudah yakin, dia bisa tinggal pilih oke. Ingat ya, pembayaran baru offline. Offline itu apa? Artinya pembayaran dilakukan di luar Profos. Bisa transfer, bisa debit rekening, atau bisa menggunakan payment Profos atau Paylink. Jadi teman-teman, waktu nanti ini sudah berhasil, nah keluar seperti ini. Aplikasi berhasil diajukan nomor SPAJ 97000. Pak, gimana cara bayarnya? Catat nomor ini, silakan lakukan pembayaran 1 melalui transfer ATM ke Prudential. 2, bisa menggunakan Paylink. Alamatnya apa? Alamatnya adalah ketik payment.prudential.co.id. Nanti masukkan nomor SPAJ sebagai login dan tanggal lahir. Nanti kalau itu benar, nanti akan diarahin pembayarannya berapa. Nah, kalau saya mau auto debit, bisa. Jadi di Paylink itu nanti kan ada 2 menu. Pertama menu pembayaran, satu lagi menu auto debit. Untuk kartu kredit, itu semua bank bisa melakukan auto debit kartu kredit. Tapi kalau untuk debit rekening, itu baru Bank Mandiri. Ya, ingat ya, pembayaran auto debit menggunakan rekening baru Bank Mandiri. Nah, kita sudah mau menggodok, nanti Bank BCA, BNI, BRI itu lagi digodok nih. Mudah-mudahan ya selesainya COVID ini ya selesai juga mereka menyetujui. Ya, jadi mudah-mudahan lancar lah ya, doakan ya. Oke, pembayaran nanti kalau sudah berhasil, nah teman-teman bisa melakukan pengecekan di Profos, di informasi proposal, atau informasi polis kalau sudah issue. Sekali lagi ya teman-teman, sisi kredit card semua bank bisa. Tapi untuk BCA card itu belum bisa ya. Karena BCA itu ada 3 jenis nih teman-teman. Pertama, kartu kredit Visa dan Master itu semuanya bisa. Ya, ada logo di sudut kanan itu namanya Visa dan Mastercard. Tapi kalau di sudut kanannya ditulis di situ adalah BCA card, itu belum bisa. Atau JCB sepertinya udah bisa. Coba dibaca nanti agensi artinya tentang payment ya teman-teman. Setahuku JCB itu singkatan Japan Club Card atau apa ya? Saya lupa lah JCB ya. Dari Jepang lah itu. Ya, itu bisa. Yang nggak bisa cuma BCA card. Oke, saya lanjutkan. Oke, sampai sini teman-teman udah itu penjelasan secara high level. Kita akan langsung demo biar teman-teman kebayang seperti apa sih sebenarnya aplikasi ini. Ya, kita akan demo. Oke, saya nanti akan ke bagian agentnya. Untuk pertanyaan nanti ya teman-teman ya, setelah ini ya.
Oke. Kita buka Proofforce-nya. Tenang ya teman-teman, nggak ada gambar yang aneh. Oke, bentar ya. Saya akan login. Loh, masuk. Kosong 84 Oh, bentar ya. Karena kita pakai WiFi VPN di sini. Ini VPN-nya lagi penuh sebentar, lagi desain. Sebelum sembari menunggu, saya akan jawab question and answer dulu. Kebetulan tim IT kita di sini langsung ada di sini. Oke, saya dari bawah dulu. Kalau nasabah sudah punya polis proof, tapi dengan agen lain, jadi termasuk nasabah baru atau existing. Setahu saya, selama polis yang di agen lain tidak di lapsin atau di surrender, itu sebenarnya aman. Tapi kalau dia di surrender, itu terkena identifikasi twisting. Ya, itu menjawab pertanyaan dari ibu sini. Tradernya kehilangan sinyal, ya. Asal jangan kehilangan akal aja ya. Kemudian kenapa kemarin nasabah saya waktu upload foto tidak bisa? Ya itu seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Ada cek dulu apakah benar itu Chrome atau tidak, dan pastikan permission dari Chrome itu aktif. Nah, gimana caranya? Teman-teman masuk ke menu setting, ya. Ini saya kasih tahu ya, bisa dicatat nanti ya. Masuk ke menu setting, kemudian apps. Kalau bahasa Bataknya itu aplikasi. Kemudian teman-teman cari di sini aplikasi Chrome. Oke. Untuk membuat Chrome itu sebagai default, nah, di sini ada namanya set as a default. Atau browser app-nya pilih Chrome atau Samsung Internet. Kalau kita pilih Chrome, nanti
waktu kita klik link, otomatis nanti dia langsung ngarahin membuka dengan Chrome. Oke. Sebelum itu untuk membuat default browser ya. Gimana caranya permission? Kalau dia blank putih itu ada beberapa identifikasi. Pertama, dia bukan pengguna Chrome atau Safari. Kedua, permissionnya belum di-allow. Gimana coba lihat? Kita lihat di permission. Nah, di sini teman-teman, kalau awalnya ini dia posisinya deny, ya deny artinya dia tidak diizinkan menggunakan kamera. Makanya langsung putih atau ngeblank. Supaya bisa kita klik, terus pilih allow. Karena waktu pertama kali install, kadang-kadang nasabah itu ada yang takut, dia pilih allow permission to phone book up, atau allow permission to storage atau kamera, dia pilih deny. Ya, jadi akhirnya Chrome itu tidak bisa menggunakan kamera itu. Jadi dia harus meng-allow dulu ini kamera di application permission. Saya ulang. Cara masuknya adalah masuk ke menu setting, cari apps atau aplikasi, cari menu Chrome. Oke, kemudian untuk menjadikan browser itu menjadi default, masuk ke browser apps, pilih Chrome. Untuk memberikan permission, masuk ke permission, dipilih allow. Ya, sampai sini paham ya? Semoga menjawab untuk yang putih ini. Oke, kemudian saya mau tanya, jika nasabah sudah lab, bisa nggak untuk buka PCB 88? Labs-nya apa dulu nih? Produk berbeda atau produk sama? Kalau produk sama, selama dia belum 2 tahun, masih bisa dipulihkan menggunakan alteration atau major biasa. Tapi kalau produk biasa ya bisa-bisa aja, ya beli baru. Oke. Ada katanya nasabah existing harus dengan agent yang sama. Ya kalau nasabah itu ada di agent yang satu itu terdaftar, ya pasti harus di agent itu. Tapi kalau dia ada di data di agent lain juga, ya dia akan baca ke agent yang lain juga. Ya, karena client ID-nya akan berbeda. Dia akan baca berdasarkan client ID. Pak, bisa ulang slide yang mata hijau. Untuk mata hijau setelah klik apa? Waduh, setelah dimunculkan uang dapat mata hijau dia. Ya, hijau itu menandakan bahwa waktu upload foto video call, ya, kalau kita sudah berhasil upload, dia akan langsung jadinya hijau. Artinya gambar sudah berhasil kita upload. Itu artinya mata hijau ya, teman-teman ya. Kemudian kita bisa klik juga, itu bisa lihat. Oke. Nanti saya dulu. Untuk payment cuma bisa auto debit dari Bank Mandiri. Maksudnya kalau kita daftar langsung dari microsite. Ya, tadi saya udah bilang, tim microsite belum bisa melakukan pembayaran saat ini. Tapi nanti ini kita lagi testing, akan bisa online di sana. Ya, jadi pembayaran di luar dari microsite bisa menggunakan transfer bank atau bisa menggunakan PayLink. Ya, apakah di microsite foto KTP dan foto selfie nasabah bersamaan atau sendiri-sendiri? KTP tadi kan udah ya, nanti kita demo. KTP sendiri, foto selfie dan KTP harus sendiri. Jadi ada 2, KTP itu 2 kali ambil, 1 sendiri, 1 dengan orang. Ya. Kalau nasabah sudah punya police proof, tapi dengan agent lain, tapi jadi termasuk nasabah. Selama itu bukan terdaftar di teman-teman, itu dianggap sebagai nasabah baru. Existing itu artinya existing di teman-teman, ya, bukan di agent lain. Oke. Kita akan coba lagi. Nanti kita bertanya lagi. Coba lagi ya. Iya, berhasil masuk, saudara-saudara. Nah, inilah bagi agent baru, ini tampilan dari Brute Force, ya.
Sini bisa ngecek persistensi, polish, dan lain. Tapi kita nggak bahas itu ya. Bisa share files juga. Ya. Nah, bisa juga kalau mau teman-teman mau beli tab atau handphone, dapat voucher beli-beli dari sini. Kita masuk ke menu ISKS SPJ. Caranya, klik titik 3. Ya. Jangan heran namanya Erika, tapi yang presentnya butar-butar, beda banget ya. Oke, di sini ada namanya menu ISKS dan SPJ teman-teman. Nah, ini diklik. Ya. Dapatkan bonus 50% ya, kita bilang tidak dulu ya. Nah, ini contoh SPJ yang sudah pernah saya bikin. Nah, kalau teman-teman sudah pernah buat dan misalnya expired, teman-teman bisa masuk ke menu sini, daftar proposal ini, ya. Klik titik 3 di sini. Nah, teman-teman bisa lanjut. Kalau misalnya itu belum selesai, bisa lanjutkan, atau bisa hapus, atau bisa lihat, atau bisa salin. Kalau dia sudah komplit, itu identifikasinya itu SPAJ pending UE virtual tatap muka. Tapi kalau nasabahnya belum melengkapi dan sudah expired, teman-teman bisa klik titik 3, pilih kirim SMS. Ya. Ingat, kirim SMS ini hanya akan ada pada saat sudah disubmit oleh agent. Tidak bisa status SPAJ pending submit. Pending submit artinya belum disubmit oleh tenaga pemasar atau nomor SPAJ-nya belum ada. Kalau ini kita lihat kan P159, itu bukan nomor SPAJ ya teman-teman. Tapi itu adalah nomor proposal sementara. Nah, tapi kalau dia udah keluar nomor SPAJ, link yang kita kirim itu expired, teman-teman bisa klik titik 3 sini, bisa kirim SMS. Paham ya? Nah, terus, Pak, saya udah bikin, nasabah lihat ternyata dia tidak setuju dengan manfaat itu. Dia mau rubah. Bisa dengan cara cepat. Caranya gimana, Pak? Supaya kita tidak collect data buat data 2 kali, teman-teman klik titik 3 di sini, pilih salin ilustrasi. Jadi semua datanya, handphone, semua itu akan sama. Nggak usah ketik 2 kali lagi. Tapi teman-teman bisa merubah ilustrasinya, proposal UP, premi, dan lain-lain. Nanti baru kirim lagi. Ya, jadi bisa, meskipun sudah dibuat, teman-teman nggak perlu buat lagi. Ya, bisa langsung salin ilustrasi, kirim ulang. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi kalau link expired gimana Pak? Ya, ingat ya, saya ulang lagi. Klik titik 3, kirim SMS. Dia akan menerima SMS baru. Ingat, jangan lewat hari atau jangan lewat jam 12 malam. Ya, karena pocongnya udah tidur. Ya, sekarang kita gimana cara buat proposal baru? Nah, bagi teman-teman agent yang baru, di bawahnya itu ada proposal baru. Diklik ya, proposal baru. Nah, ini ya, tadi halaman pertama ya. Ada pertanyaan nih, ingat, tadi apa? Syarat dari Perucinta dan PCB 88, cekatan, pemegang polis, tertanggung utama, sama pembayar premi harus orang yang sama. Ya, kalau dia bukan orang yang sama tidak bisa. Jadi kita pilih paling atas. Lanjutkan. Nah, ini pertanyaan asuransi yang tadi bilang. Untuk cekatan, karena dia masih produk tradisional, kita pilih proteksi jiwa. Karena produk tradisional kan tidak ada savernya. Ya, atau dia tidak ada nilai unit. Kalau kita unit link, kalau kita pilih proteksi kesehatan, nanti pas produk rekomendasi, dia bukan mengarahin ke Perucinta PJ88, tapi akan diarahin ke produk unit link. Unit link itu apa? PGB. Ya, atau PSGB. Jadi kita centang. Lihat teman-teman bedanya. Kalau belum lengkap, tombolnya abu-abu kan? Tapi kalau kita klik, tombolnya jadi merah. Artinya sudah lengkap. Kita lanjutkan. Nah, karena PCB 88 itu ada produk tradisional, kita pilih tradisional.
Pak, kalau konvensional bisa nggak? Ya nggak bisa lah. PCB pecinta itu ada di syariah. Ya. Pilihnya tradisional dan syariah. Nah, ini contohnya. Kalau dia existing customer kita, kalau kita ketik RUT, muncul ini RUT. Ya, awalnya kosong semua kan? Kalau kita klik, semua datanya keluar. Tanggal lahirnya, semuanya keluar. Oke? Karena ini kita anggap baru, kita contoh, kalau kita ketik baru, itu langsung berbeda. Ya. Oke. Pilih baru apa ya? Ya. Oke. Saya pilih existing aja ya. Nah, budgetnya berapa? Kita masukin 1 juta. Nah, tombolnya lanjutkan itu langsung jadi merah, teman-teman. Ya. Kalau dia belum lengkap, dia abu-abu. Kita lanjutkan. Nah, otomatis kan kalau kita benar langsung keluar di sini Prucinta ini, teman-teman. Prulove. Ya, Prucinta IDR. IDR itu bukan produk ya, teman-teman. Jangan salah untuk teman-teman agent baru. IDR itu adalah jenis mata uangnya. Alasan rekomendasi dari tenaga pemasar, contohnya ingin mendapatkan proteksi jiwa. Jadi harus spesifik ya. Baru nanti tombol merahnya berubah nih, teman-teman. Artinya sudah komplit. Kita tekan lanjutkan. Nah, ini bagian kalkulatornya. 10 tahun. Nah, kita masukin misalnya preminya, UP-nya 1M, 10M. Banyak banget 10M. Oke, kita masukin 1M ya. Nah, ini kalkulatornya nggak berfungsi nih, teman. Ya, untuk produk Prucinta nih abaikan kalkulator ini. Ya. Yang baru ya. Oke. Oke, dimasukin. Nah, dilihat kan abu-abu kan? Ayo dicek dulu mana yang belum. Ternyata ini tambahan nilai akhir tahun ke 2020. Kita pilih tidak. Yakin tidak memilih nilai tunah? Nggak mau misalnya. Atau ya, nggak pilih ya. Ini frekuensi bayarnya mau bulanan, 3 bulanan, setengah tahunan, atau tahunan. Kalau tahunan sekali bayar aja. Setengah tahunan berarti per 6 bulan. 3 bulan artinya per kuartal. Ya, ini bulanan artinya setiap bulan bayar. Kita pilih bulanan. Oke, langsung pilih lanjutkan. Nah, kalau ini udah merah, kita tekan lanjutkan. Oke, ini ya teman-teman ya. Gimana kalau mau bikin satu lagi? Bisa kita tambahin di sini. Tambah quick code. Jadi nanti akan ada 3. Ya. Oke. Klik titik 3 sampai lonceng, pilih tambah quick code. Caranya nanti akan sama. Oke. Nah, kalau memang ini sudah kita pilih lanjutkan. Nanti baru ada pertanyaan, nasabah ini sudah pernah punya polis belum? Polis apa aja yang dia punya? Ya rata-rata kita pilih BPJS lah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasi PDF-nya. Ya, teman-teman bisa baca semuanya.
Nah, di sini ada tanda tangan nih. Ini nggak bisa ditanda tangan ya teman-teman ya. Ada beberapa yang masuk WA ke saya, Pak, ini kok nggak bisa ditanda tangan? Ini saya udah final gini-gini. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa ditanda tangan karena ini bukan ada fitur tanda tangannya. Ada yang ngotot tanda tangan, dia pakai pulpen, ditulis di tabnya, jadi rusak. Ya kan? Jadi ini hanya informasi aja pertama. Kalau memang sudah benar, tekan lanjutkan. Baru nanti ada tulisan alasan rekomendasi. Kita pilih saya mengikuti rekomendasi. Nah, ingat, pemegang polisnya kan nggak ada di depan kita. Jadi nggak usah ditanda tangan dulu. Ya, teman-teman ya, jangan ditanda tangan dulu. Tanda tangan itu bisa pilih tanda tangan nanti. Ya, kalau nasabahnya di depan kita, bisa langsung tanda tangan, langsung pilih lanjutkan. Sebelah kanan. Gimana cara mau tanda tangan, Pak? Ini bisa nggak, Pak? Harus tekan tanda tangan dulu. Kalau layarnya udah putih, kita tanda tangan, terus baru simpan. Ya, kalau mau hapus, tekan tombol reset. Ya, kalau bentuk abu-abu begini, dia nggak bisa tanda tangan nih, teman-teman. Ya, karena dia keblok. Kenapa diblok? Takutnya teman-teman waktu geser, trek, dicoret. Pending di UE, katanya tanda tangan tidak sama gara-gara satu garis, satu titik. Ya, jadi itu untuk mengamankan saja. Kita pilih tanda tangan nanti. Oke, nah ini ingat ya, pembayar preminya harus sama ya, calon pemegang polis. Sebelum Anda melanjutkan pengisian SPAJ, ya dibaca ya, kita pilih tidak ya. Nah, berubah jadi tombol merah, silakan tekan tombol lanjutkan. Nah, keluarlah SPAJ-nya. Nah, kalau data yang belum jadi existing, tadi itu karena ini draft, tadi itu kita testing, nama rute itu baru bentuk draft, jadi kita anggap sebagai nasabah baru, karena dia belum punya polis di Prudential. Existing itu syaratnya dia harus punya polis di Prudential, teman-teman. Ya, tapi kalau existing hanya simpan itu artinya simpan tapi belum pernah polis, dia baru draft. Nanti pas submit, dianggap sebagai nasabah baru. Ya, tetap dianggap sebagai nasabah baru. Jadi kita pilih KTP, ya kita masukin KTP-nya ngasal, terus kemudian seumur hidup, pendidikan formal universitas, wajib pajak, NPWP-nya, ya kita isi asal dulu ya. Oke. Kalau dia nggak punya NPWP, ibu rumah tangga, kita bisa pilih tidak. Ya. Kerjaan karyawan umum, alamat kantor Indonesia, kita masukin Jakarta. Jangan dicontoh ini teman-teman ya, sedikit-sedikit begini ya. Ini kan hanya sebagai praktek. Kalau mau tulis alamat harus lengkap ya, jalan, nomor. Nah, ini data misalnya kita nggak tahu nih, ya, kode pos semuanya. Kita cukup tahu kalau kode posnya tahu, kita ketik kode pos 12870. Nah, teman-teman langsung keluar kan? Tebet, DKI Jakarta Selatan, ya, langsung keluar. Kalau keluarannya tahu, ya ditulis. Oke, nomor kantor 21. Ingat teman-teman, kalau sudah ada plus 62 di sini, jangan lagi dibikin 021, 0 lagi di depan. Plus 62 itu sebenarnya sudah mewakili 0. Ya, cukup langsung hilangin 0, masukin. Terus tempat tinggalnya di Indonesia apa di Amerika? Ya, Pondok Kopi. Kalau nggak tahu, 13460 langsung keluar semuanya. Rumah, nah, GSM wajib ya teman-teman. Nah di sini harus pastikan nomor ini benar kalau nasabah baru teman-teman. Karena kalau salah, kalau dia tidak terima SMS, tolong diperhatikan nomornya benar apa tidak. Kalau tidak benar, dia tidak akan terima SMS. Jadi kuncinya di sini teman-teman. Ya. Terus kalau dia existing nasabah, nomornya ganti,
Ya, teman-teman bisa tambah HP di sini. Satu lagi. Ya. Kemudian nama surat-surat menyurat kemana? Contohnya alamat tempat tinggal lah. Total penghasilan, ya kita taruh 25-50. Sumber penghasilan, oke, dari gaji. Nah, email, tolong pastikan nomor email ini benar. Karena nanti polis elektronik akan dikirim ke alamat email ini. Kalau email ini salah, otomatis polisnya tidak akan terkirim. Ya. Dan cek juga, Pak, udah emailnya udah benar. Tapi kok nggak terima, tolong cek di spam. Terutama Yahoo. Yahoo itu udah sentimen dengan Prudential. Kebanyakan di email agent Prudential. Artinya dianggap spam. Jadi, kalau misalnya nggak ada di inbox, tolong dicek di spamnya ya teman-teman ya. Kalau Gmail masih berteman sama kita. Oke. Oh iya. Email root apa ya? Nah, asal aja lah ya. @gmail.com. Ini jangan diikutin ya teman-teman, ini kan contoh ya. Ikuti contoh yang baik, jangan jualan jelek. Melalui tenaga pemasar. Oke. Jadi kalau melalui tenaga pemasar, artinya nanti polisnya dikirim melalui tenaga pemasar. Kalau kurir, melalui kurir ya. Pilih polis elektronik. Kalau teman-teman mau jet case, ya, kalau jet case itu ada beberapa kebutuhan. Pertama, dia harus memiliki mendaftarkan polis elektronik, pembayaran harus online, ya, kemudian UP harus sesuai ketentuan yang disetujui untuk jet case langsung. Ya, kita lanjutkan. Apakah calon peserta yang diharuskan juga sebagai peserta yang diharuskan kepada polis? Nah, kalau dia belum punya ya pilih tidak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan kesehatan tadi yang saya bilang ya. Oke, pilih setuju. Tidak melakukan hobi berisiko tinggi. Oke, lanjutkan. Oke, tinggi 159. Berat badannya 2. Status rokok tidak, alkohol tidak. Lanjutkan. Riwayat keluarga tidak. Nanti bagian kesehatan teman-teman baca sendiri ya. Itu harus sesuai dengan pernyataan nasabah. Ini hanya contoh aja, saya tidak cepat ya. Kalau nasabahnya punya riwayat harus didaftarin ya teman-teman. Nah, untuk kuesioner di Pruvos itu kuesioner hanya beberapa yang ada. Ya, udah kedengaran ya. Halo? Halo? Sorry teman-teman. Halo? Oke. Halo? Oke. Sebentar ya.
sampai sini tadi. Oke, dalam 5 tahun terakhir, apakah calon peserta registrasi kan? Oke, pilih tidak. Jadi kita pilih tidak. Baru kita tekan lanjutkan. Nah, ini kalau mau top up ya, kita nggak perlu top up. Kita lanjutkan. Nah, ini masukkan beneficiary atau penerima manfaat. Ya, misalnya Helen. Helen adalah misalnya kakek atau nenek, jenis kelamin wanita, tanggal lahirnya ya, tapi pasti harus lebih tua dari ini ya, pemegang polis ya. Terus kontribusinya berapa persen? 100%. Nah, kalau kita mau tambah, kita bisa klik tuh tambah penerima manfaat. Misalnya yang mau terima kakek sama nenek, kita pilih lagi ketik kakek, tapi kontribusinya jangan lupa dirubah. Kalau ini 100%, kalau mau bagi 2 berarti di sini 50%, satu lagi 50%. Ya, jadi total harus 100%. Ya. Oke. Pilih lanjutkan. Nah, ini pertanyaan untuk cekatan teman-teman. Kalau kita pilih tidak, artinya tanda tangan, foto, KTP semua harus dilengkapi melalui Provos. Ya. Tapi kalau dia pilih cekatan, langsung ada keluar tuh. Cukup ambil capture video call. Ya. Pilih nama dokumen. Nah, kadang-kadang tenaga pemasar langsung informasi kita ini. Pak, kok nggak ada untuk foto video call? Teman-teman, ini bisa digeser ke atas. Ya, nah, di scroll ke atas. Muncul kan? 1, 2, 3. Terkeluar. Jadi, tinggal pilih foto video call. Ya, cukup itu aja. KTP dan lain-lain nggak usah. Ambil foto. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Bisa ambil dari kamera langsung, difoto ke handphone yang ada lagi konkolnya, atau dari galeri. Nah, kalau dari galeri, itu bisa ambil dari galeri. Ya, contohnya apa? Ini ada COVID ya. Nah, ini tadi yang bilang, kalau tanda centang hijau, artinya dokumen sudah diupload. Tapi kalau ada tanda mata di samping icon hijau, itu diklik, dia akan nunjukin hasil yang kita upload tadi. Tuh. Ya, itu fungsinya mata samping icon hijau. Kalau ini tong sampah, udah pasti tahu lah ya, untuk menghapus. Gitu teman-teman ya. Oke. Ingat ya, ini harus virtual. Kalau tidak, teman-teman harus pilih KTP, di-upload KTP-nya. Ya, dan tanda tangan tadi harus tanda tangan di Provos. Tidak bisa melalui microsite. Oke, kalau sudah lengkap, saya pilih saya setuju, kemudian lanjutkan. Nah, ini untuk mengisi amendment. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya SPAJ pertama sudah dibuat, dan udah terlanjur bayar, nah teman-teman, nasabahnya mau rubah. Nah, tadi saya bilang tadi, bisa salin ilustrasi, rubah manfaat, submit. Nah, pembayaran yang tadi bisa ditulis di sini. Misalnya, tolong alihkan pembayaran dari SPAJ sekian ke SPAJ ini karena sudah bayar sebelumnya dari nomor rekening berapa. Jadi dijelasin di sini. Nanti UE akan otomatis switching. Dan SPJ yang sebelumnya jadi batal. Kalau misalnya nasabahnya belum submit, ya nggak batal, baru draft. Tapi kalau nasabahnya submit, ya itu bisa dibatalkan. Sebelum issued. Ya, kalau udah issued, ya nggak bisa. Oke, saya pilih tidak. Itu ya tadi pertanyaan untuk amendment ya. Kita pilih lanjutkan. Nah, ini ada pernyataan. Harus dicentang ya teman-teman. Nah, ini kita pilih CSR aja. Nah,
Di sini saya telah membaca menyetujui persyaratan. Nah, tracker yang saya bilang tadi, untuk memastikan udah komplit, ini bagian atas bisa diklik. Nah, lihat, hijau semua. Kalau udah hijau, artinya sudah komplit. Tapi kalau ada tanda seru di salah satu ini, teman-teman bisa langsung klik. Ini bisa diklik langsung tulisannya. Dia langsung ngarahin ke tempat yang kurang tadi. Apa kurangnya? Tolong dilengkapi. Ya. Oke, saya pilih saya telah menyetujui. Nah, karena ini cekatan, ya tanda tangan yang diminta hanya tanda tangan pemasar. Ya. Oke. Simpan, pilih Jakarta. Jangan lupa ini ditulis. Kalau ini nggak ditulis, tombol yang ini akan jadi abu-abu. Mau lihat? Oke, saya hapus. Ya, meskipun ini udah dipilih tuh, nggak bisa kan? Harus ditulis tempatnya, jangan lupa. Baru dia bisa berubah. Oke, semoga sampai sini paham. Saya lanjutkan. Tanda tangan SPAJ. Oke, saya telah membaca. Ini tenaga pemasar. Ingat, nasabah belum ada di sini. Ya. Oke, tanda tangan harus sama ya tadi ya, teman-teman. Ini saya asal aja. Kalau dia nggak sama dengan yang tadi, akan pending. Jadi harus sama. Ini saya lupa tadi tanda tangannya seperti apa. Oke, saya telah tenaga pemasar, memastikan tanda tangan saya benar. Oke, siap, lanjutkan. Nah, ini ada merah satu, teman-teman. Kota kelahiran. Jadi kita bisa klik nih, tulis kota kelahirannya. Nanti akan diarahin langsung ke sini. Tuh. Nggak capek nyarinya kan? Langsung diarahkan ke situ. Kita lihat lagi. Ada nggak? Ada lagi. Lanjutkan. Oke, ini udah tadi. Lanjutkan. Ya, ada yang belum dicentang. Kalau dia masih abu-abu atau tombolnya mati, artinya ada yang belum lengkap. Kalau ini udah, tinggal lanjutkan. Nah, kalau sudah 0 begini, artinya sudah komplit dan siap disubmit. Oke, nah setelah itu kita submit. Yes. Bentar ya teman-teman, lagi submit. Nah, ini udah saya submit. Jangan lupa di capture, ya, dikirim ke nasabah teman-teman. Ini nasabah saya kirim ke nasabah saya. Mana dia? Oh ini. Ini ya Bu. Nomor SPAJ-nya. Kalau mau bayar, kode SPAJ-nya ini. Oke. Nah sekarang udah submit nih. Sekarang saya serahkan ke nasabah saya. Coba Ibu Ruth buka handphonenya, apakah SMS-nya sama? Apakah terima SMS-nya? Terima, Pak. Coba masuk ke SMS, Bu. Lihat di SMS-nya. Buka di inbox SMS. Nah, SMS-nya akan seperti ini ya, teman-teman. Mana dia? Nah, ini. Oke, ini ada SMS terakhir nih. Nasabah akan terima SMS ini, teman-teman. Ya, jadi ada dua cara untuk membuka.
bisa langsung klik link ini, tapi kan kita nggak tahu tuh browsernya nasabah itu defaultnya apa. Nah, ada dua cara. Ini SMS linknya bisa di copy atau bisa klik langsung. Kalau di copy, buka browser Chrome-nya terlebih dahulu. Coba dibuka Chrome-nya, Burut. Chrome. Terus di paste di halaman atas. Di alamat address, Bu. Bukan di Google. Oh, karena ada tulisan jalan. Nah, sama kan teman-teman? Nah, ingat, ciri-ciri Google Chrome, itu apa itu, Adrian Putra Salim? Dia ada titik 3 di sini. Sama, pokoknya ini identifikasinya. Kalau yang di bawah ini nanti akan macam-macam. Titik 3 ini. Oke, nah sekarang bisa lanjut. Ingat, nomor telepon plus 62 udah ada. Jadi, nomor yang berikutnya tanpa 0. Ya, sekarang untuk password, teman-teman sebenarnya ada formatnya di atas. Itu kan YYYY-MMM-DD. Artinya tahun, bulan, tanggal. Kalau mau memastikan benar apa belum, itu di samping kanan ada mata. Bisa diklik matanya. Tuh, bisa kelihatan. Dan bisa di-capture. Jadi nasabahnya bisa informasikan, saya udah isi, tapi kok salah. Nah, bisa langsung di-capture di sini. Terus pilih I am not a robot. Pergi. Nah, ini teman-teman ilustrasi dan HPG yang tadi kita bikin. Untuk bisa lanjut atau mengetahui semua dokumen udah lengkap, di atas ini ada tracker nih, yang titik merah. Kita bisa tahu, kita klik dulu. Nah ini, kalau tanda seru, artinya belum lengkap. Rincian belum lengkap, kelengkapan dokumennya belum diisi, pernyataan pentingnya belum diisi, tanda tangan belum diisi, pembayaran belum dilakukan. Ya, dicentang. Sekarang kita klik rincian ilustrasi. Ini ilustrasi tadi yang kita isi. Sama kan? 1M. Terus baca. Di sini tidak ada aksi apa-apa ya. Nggak bisa diklik, dicentang di sini. Ini hanya informasi. Jadi bisa tekan tombol lanjutkan. Oke, lanjutkan. Nah, kalau udah komplit dia akan ada icon hijau di sini. Hijau ini artinya sudah dibuka. Oke, yang bawahnya belum. Kita lihat rincian SPJ. Oke, lanjut. Nggak bisa tanda tangan di sini ya. Ini PDF. Oke, lanjut. Itu tanda tangan dari tenaga pemasar. Udah centang. Nah, sekarang coba kita lihat tracker ya. Tuh, artinya rincian hijau ini kita sudah melakukan pengisian atau aksi. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini bagian yang ambil foto. Coba kita ambil foto, Burut. Burut foto wajahnya. Ya, ini Burut. Ya, ini baru Batak. Sekarang dokumen KTP. Tuh. Harus jelas ya teman-teman, kalau bisa harus pas dengan kotak ya, jangan lewat. Nanti kalau kecilan, tulisannya nggak kebaca, akan ke pending. Nah, kalau mau ambil ulang gimana Pak? Tekan tombol sampah di samping sini. Ya,
baru ambil ulang, ambil foto. Kalau tidak sesuai. Nah, oke, di blur aja datanya. Oke. Kalau mau lihat gimana hasilnya? Ada tanda centang hijau itu diklik. Atau tanda mata. Ya, itu hasilnya. Oke, tekan saya memastikan dokumen. Lanjutkan. Nah, di sini pernyataan penting. Teman-teman harus buka dan centang. Ya. Saya setuju. Terus tekan akad juga. Saya setuju. Komplit. Belum. Kemana itu harus dipilih. Oke, saya telah membaca dan menyetujui. Oke. Sekarang kita lihat lagi trackernya. Tuh, 3 step sudah kita lakukan, udah hijau. Tinggal tanda tangan. Nah, di sini nasabah tanda tangan. Karena ini tadi saya bilang tadi, Ibu Ruth ini belum punya polis di Prudential, maka dianggap menjadi nasabah baru. Kalau dia nasabah baru, dia lakukan tanda tangan. Tapi kalau dia nasabah existing, di halaman ini akan digantikan menjadi OTP. Waktu dia tekan OK, nanti akan ada halaman OTP. SMS akan dikirim ke handphone yang tadi. SMS OTP. Dia tinggal isi. Sekarang Ibu Ruth karena nasabah baru dia tanda tangan, isi tempat, tanda tangan. Oke, lanjutkan. Nah, untuk sementara pembayaran di microsite itu baru offline. Online itu belum bisa ya teman-teman. Tolong diingat, baru offline. Nah, untuk mau tahu cara bayarnya seperti apa, kita bisa pilih channel untuk transfernya. Bank apa? Contohnya. Contohnya Bank Sentral Asia. Atau Bank Mandiri, misalnya. Ya. Nah, langsung nanti tombol proses pengajuan itu muncul. Tapi kalau tombol proses pengajuannya belum berubah, merah, berarti bank yang dipilih belum dipilih ya tadi banknya. Jadi harus pilih dulu biar tahu cara bayarnya gimana. Di sini ada panduannya. Ya. Offline itu hanya menginformasikan cara bayarnya saja. Nanti kalau online sudah ada, teman-teman bisa langsung pilih online. Nanti langsung diminta nomor kartu, expired date, sama 3 kartu di belakang. Nanti kalau dia submit, OTP akan muncul untuk pembayaran. Oke, sekarang proses pengajuan. Oke, kita lihat konfirmasi ini, dikonfirmasi dulu apakah ada yang kurang. Coba dicek satu-satu, yaitu foto KTP-nya. Baik, semua pernyataan penting udah, tolong dicek kembali. Alokasi dana, tanda tangan. Oke, sudah. Kalau dirasa semua sudah komplit, bisa langsung teman-teman tekan tombol ajukan. Nah, langsung keluar nomor SPJ-nya. Sama nggak nomor SPJ yang dibuat agent tadi? Coba Bu Ruth, tunjukkan tadi yang saya WA. Sama nggak nomornya? Kalau dia berbeda, perlu dipertanyakan. 46006. Ya, coba sekarang tadi balik. Nah, sama. Jadi, syarat untuk bisa diproses di UE, kedua bagian harus submit ya. Tidak bisa hanya agent doang.
Kalau agent doang yang submit, dianggap itu SPAJ belum komplit atau belum masuk. Jadi kalau teman-teman nasabahnya bayar juga percuma, tidak akan diproses. Nah, dari nasabah belum melengkapi dokumennya, belum melengkapi tanda tangannya, belum menyetujui apa isi ilustrasi dan SPAJ. Tapi kalau sudah seperti ini, nanti baru masuk sistem, langsung diproses. Terkadang kalau misalnya ada gagal di sini, teman-teman nggak usah takut, tinggal ditekan refresh atau tarik layarnya ke bawah itu sebagai refresh, atau bisa ulang dari depan. Terkadang ini sangat mempengaruhi dari sinyal juga teman-teman. Tapi bisa juga kalau misalnya error, halaman misalnya tidak tersubmit, pastikan dulu ya teman-teman, dia harus pakai Chrome. Dan tolong menggunakan update Chrome yang terupdate. Ya. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kebayang nih. Ya, mudah kebayang. Nah, kita akan, kalau memang ada pertanyaan, ya sesi untuk step by step sudah kita selesaikan dari sisi agent maupun dari sisi nasabah. Jadi teman-teman semoga kebayang, baik agent baru juga, ya udah kita info stepnya. Oke, kita akan jawab beberapa pertanyaan dari Pak Talijong. Pertanyaannya, selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Udah. Oke. Li Putra Van Gobel, chat disable Pak. Oh, chat disable. Masukin di question and answer ya Pak. Jangan di chat ya. Oke. Pak Rudi, Horas dari Proyek Medan. Horas juga. Ini nggak ada pertanyaan, cuma say hello aja ya. Susah kalau jadi artis ya. Tidak perlu check in Purvos ya Pak. Nggak perlu Pak. Karena ini bukan training TED. Ini training dari digital transformation. Ya, jadi untuk menjawab semua inquiry atau isu di lapangan, kita jawab semua di sini. Semoga teman-teman jika mengalami kendala itu langsung bisa di-solve seperti apa ya. Pak, baru saja kita masukin data prospek ke Prulit, kok muter terus? Wah, ini pertanyaan Prulit ini, bukan cekatan. Ya, silakan WA ke Pro Digital Friend ya. Kita bahas terkait cekatan aja. Ada kode login nggak ya, Pak atau Ibu trainer? Oh, ya tadi saya udah jawab ya. Ini bukan training TD. Pak Rudi mau nanya nih. Untuk WAB Pro Digital Friend kok nggak ada yang balas ya? Jadi sebenarnya bukan nggak balas. Jadi kita itu menjawab secara FIFO. First in, first out. Jadi ada antrian. Dan tenaga kita itu hanya 2 orang untuk menghandle 200.000 agent. Jadi pasti butuh waktu. Harap bersabar ya. Kalau memang nggak dijawab di WAB, dijawab di email aja ke Pro Digital Friend @prudential.co.id supaya bisa dijawab. Kalau WAB, kalau udah lebih dari 24 jam, kadang-kadang langsung disable ya. Oke ya, jadi harap maklum ya, harus sabar. Oke, apakah bisa dengan cara screenshot? Maksudnya secara screenshot apa ini? Saya kurang paham, kurang detail pertanyaan. Apakah screenshot seperti apa nih? Tanda tangan di screenshot ya nggak bisa. Penjelasan ini apa bisa diakses di media sosialnya Prudential? Oh, nggak bisa. Kita hanya, tapi nanti ada videonya. Kita udah sebarin kok videonya, step by step-nya. Begitu juga presentasi bisa ditanyain ke ADS juga, sudah kita serahin juga. Pak, jika akan melampirkan hasil medical, untuk uploadnya masuk ke bagian apa? Hasil medical saat ini belum ada di Purvos, ya, dilampirkan, coba dihubungi ke ARP apakah bisa melalui email. Tapi kalau untuk dokumen susulan, misalnya ilustrasi yang teman-teman submit tadi ada perubahan, itu bisa masuk ke submit dokumen susulan, ya. Terus pilih dokumen susulan, isi nomor SPAJ, tanggal lahir tertanggung utama, kemudian siapa dia, kemudian pilih SKS buat ilustrasi baru. Atau misalnya ada kekurangan foto video call, bisa submit di dokumen susulan.
ya, semua dokumen yang tersedia ada di dokumen susulan bisa disubmit. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan bisa submit di dokumen susulan. Apakah yang dimaksud dengan existing nasabah? Existing nasabah artinya nasabah Bapak Ibu yang sudah punya polis di Prudential melalui pembeliannya melalui agent atau melalui Bapak atau Ibu. Existing artinya existing dari Bapak Ibu, bukan existing dari agent lain. Ya. Jadi kalau dia pernah beli dari Bapak Ibu, datanya bisa dipanggil ulang. Ya, diketik namanya, nanti akan informasi tanggal lahir, alamat, pekerjaan, semua akan ditarik dari yang pernah didaftarin. Jadi kalau misalnya data handphonenya tidak update, tolong dilakukan perubahan minor ya. Microsite maksudnya bagaimana ya? Tadi udah dijelasin ya Pak, microsite itu apa? Microsite itu namanya juga site. Ya, micro itu kecil. Jadi website kecil yang bisa diakses di handphone. Jadi nasabah bisa akses melalui web, nggak perlu melalui Provos atau aplikasi lain-lain. Kemudian kalau saya mau ubah status calon nasabah yang harusnya sebagai existing, perlu buat ulangkah dari awal? Ya, karena kalau kita pilih new, dia akan meng-create client ID baru. Artinya, datanya pun akan baru, sesuai dengan yang diisi. Tapi kalau existing, dia akan menggunakan data existing atau yang sudah pernah ada didaftarkan di Prudential. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau misal terlanjur pilih existing, mau buat baru, ya harus buat dari awal. Gitu. Tapi kalau misalnya dia belum punya polis nih, tapi udah pernah bikin draft atau ilustrasi atau SPAJ di Prudential, selama Bapak Ibu tidak melakukan uninstall, data itu akan tetap tersimpan di Provos dan Bapak Ibu bisa klik existing. Tapi dia bukan existing client ya, hanya sebagai existing customer yang pernah didaftarkan melalui Provos. Jadi agak berbeda. Kalau Ibu tetap lanjut atau Bapak lanjut dengan data itu, dia akan dianggap sebagai nasabah baru. Dia akan diminta tanda tangan karena belum terdaftar di Prudential. Ya. Kalau resi KTP bagaimana? Nah ini kalau ini ketentuan dari UE ya. Biasanya resi bisa aja, ya, tapi harus disertakan surat pernyataan atau keterangan dari kelurahan lah. Itulah resinya ya. Ini tergantung UE ya. Karena kita kan Provos ini hanya frontlinernya, hanya rumah, tetap yang memproses di belakang. Pak, tolong diulang pertama yang harus dikerjakan apa? Udah mau habis dapat saya, Bu. Ya, nanti lihat aja videonya ya, udah kering. Nanti dilihat aja. Di nasabah untuk foto diri harus pakai laptop atau bisa dengan HP saja. Saat ini, microsite itu hanya bisa diakses melalui Android dan iOS saja. Tapi kalau misalnya ada tab yang laptop yang sudah pakai Android bisa aja, cuma akan ada kesulitan untuk tanda tangan. Nah, kita harus siapin namanya stylus pen. Kecuali misalnya dia udah jago menandatangan menggunakan mouse ya, itu beda cerita ya. Repotnya kalau pakai laptop itu ya siapin satu stylus pen. Kalau yang nggak ada kamera, kita harus tambahin kamera. Itu dia. Bayar pakai CC berarti belum bisa ya. Oke. Mungkin Bu Ruth bisa buka Paylink. Jadi teman-teman, ada dua pembayaran. Dua jenis cara pembayaran. Pertama manual melalui ATM. Kedua, teman-teman bisa melakukan pembayaran di menu payment Prudential. Coba Bu Ruth, masukin nomor ini Bu Ruth. 97 tanggal lahir. Buka alamat payment.prudential.co.id. Halo, Bu Ruth.
handphonenya udah disconnect Pak, aku coba masukin lagi dulu. Oh, udah disconnect ya? Cepat kali putusnya. Oke, ini saya coba pakai handphone saya aja ya. Oke, putar nomor itu udah. Ini bisa kelihatan ya. Kita masuk. Alamat untuk melakukan pembayaran ya, kita masuk alamatnya adalah payment.prudential.co.id. Nah, ini halaman payment atau sering kita sebut juga pay-link ya. Kita tekan pay mulai sekarang. Nah, nomor polis kita masukin nomor SPJ yang tadi. 97004 44557 ya. Sama ya. Oke. Tanggal lahirnya tadi berapa, Bro? Saya lupa tanggal lahirnya. Pak, tadi nomor SPAJ-nya yang 97.000 yang Ya, Bapak WA. 44557 ya? Bukan, 46006. Oh, beda ya. 46006. Oh, itu SPJ-nya ya? Ini yang di slide. Oh, itu yang di slide-nya salah. Oke. Tanggal lahirnya? 9 Januari 94. 9 Januari 94. ya, siapa yang mau kirim kado di tanggal ini boleh ya, boleh senang hati. 9 Januari 94 pedestrian ya, kalau bahasa Jawanya pedestrian itu penyeberangan. Lihat mana yang termasuk pedestrian, verify. Nah, kalau dia benar dia langsung tanda centang masuk. Nomor polis tidak ditemukan. Oh, karena ini UAT ya. Otomatis kalau UAT nggak bisa masuk ke ini, SPJ-nya nggak bisa masuk ke payment ya. Nah. Ya, nggak bisa berarti ya. Oh ya, sorry teman-teman, karena ini purpose-nya kita testing, jadi nggak masuk ke production. Jadi caranya yang penting teman-teman tahu, masukin nomor SPJ, tanggal lahir, I'm not robot. Nanti waktu berhasil masuk, nanti akan ada dua menu, yaitu menu pembayaran dari nomor SPJ itu akan diarahin mau auto debit credit card atau auto debit rekening atau transfer. Ya, kemudian kita bisa juga daftar SKPKK, ya, SKPKK atau auto debit kredit. Oke. Ya, so far itu penting teman. Jadi teman-teman bisa kirim linknya ke nasabah. Ya, dia bisa kirim linknya ke nasabah, dia langsung buka itu, dia langsung bisa lakukan pembayaran di sana. Jadi nggak perlu harus berhadapan. Ya. Oke, sampai sini kita bayar. Kalau untuk PCB88 juga nggak bisa. PCB88 kan bisa selama tadi ingat pembayar polis, tertanggung utama sama pemegang polis harus sama. Apakah materi ini bisa di-download? Ya, PDF-nya sebenarnya udah kita serahkan. Nanti bisa bisa di summary nanti ya sama kita akan informasikan. ATM bukan milik pemegang polis, boleh dipakai untuk membayar pertama tak, Pak. Nah, kalau ini tolong ikutin aturan agensi update aja ya. Kalau kita belum tidak berani jawab, kalau dari sisi aplikasi sih bisa-bisa aja, tapi di belakangnya dijaga apa tidak itu
authority dari UE. Seperti apa? Ya. Pak, device nasabah pasti ya, yang gimana Pak? Ada klasifikasinya. Device-nya, meskipun gini, kalau misalnya SMS, nasabah terima SMS-nya di handphone 6610, itu bisa saja. Nah, kalau misalnya dia ada handphone smartphone, seperti yang saya informasi tadi, dia tinggal copy linknya, SMS-nya kirim ke tab atau smartphone yang ada WA dan Chrome-nya. Jadi bisa di dua device ya, berbeda device bisa. Tapi nanti kalau OTP-nya tetap dikirim ke handphone yang lamanya. Dimasukin ke browser yang ada Chrome-nya. Jadi bisa aja. Device-nya seperti apa? Ya, device-nya yang penting dia bisa browsing dengan menggunakan aplikasi Chrome, ya, dan bisa dan mempunyai browser Chrome. Apakah BCA Card? Belum ya, belum bisa ya. Tadi saya sudah bilang BCA Card belum bisa menggunakan untuk pembayaran. Tapi kalau BCA Visa Master sudah bisa. Mantap Pak, ada install game. Kenapa kemarin nasabah saya waktu upload foto? Ya itu tadi sudah jawab ya. Bisa saja lewat Chrome atau permissionnya tidak di-allow. Oke, so far sih itu aja. Kalau mau pembatalan SPJ, terus buat proposal baru dan SPJ dari mana? Ya, seperti saya bilang tadi, selama dia belum issued, ilustrasi baru bisa disubmit melalui dokumen susulan. Ya, kalau mau buat proposal baru ya submit baru ya. Tulis di amendment, ditulis tolong batalkan SPJ nomor sekian. Tapi kalau udah issued nggak bisa. Apa beda cekatan yang lama dengan yang microsite? Udah saya jelasin di depan ya. Cekatan yang lama itu menggunakan email, jadi semuanya harus diupload melalui email, tapi saat ini udah nggak bisa lagi. Nah, microsite, KTP semuanya difoto melalui aplikasi microsite-nya, web microsite-nya. Jika nasabah sudah lama cuti premi, mau upgrade dari HS ke PPH, tapi turun premi, lalu ini pertanyaan di luar cekatan ya. Ya intinya upgrade dari HS ya, HS-nya harus di-drop dulu. Ya, dan kalau dia lapse atau harus dipulihkan dulu. Apakah Peling hanya bisa untuk setoran SPJ? Enggak aja, tetap polis juga bisa. Ya, kalau polis yang existing sekarang mau didaftar di SKPKK SKPN juga bisa. Oke, mungkin itu dari kita. Kalau memang masih ada pertanyaan, Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya coba Peling pakai ATM Mandiri yang nggak ada nama nasabahnya di ATM-nya nggak berhasil. Oke. Gini, untuk kartu debit, beberapa bank itu tidak secara default membuka transaksi online, pembayaran online. Jadi dia nasabah harus telepon customer service-nya dulu dan minta untuk membuka akses payment online. Jadi beda ini teman-teman dengan belanja online dengan payment online. Ya. Kalau belanja online mungkin dia bisa, tapi payment online belum tentu bisa. Jadi dia harus minta dibuka dulu aksesnya ke bank terkait. Oke. Jika nomor SPJ sudah ada dan sudah bayar, tapi belum berhasil diproses, apakah bisa diulang SPJ-nya? Belum berhasil diproses ini dalam arti apa? Apakah sudah masuk ke sistem? Apa belum? Kalau misalnya dia hanya masih level agent, belum nasabahnya belum submit, itu masih bisa diulang. Seperti yang saya info tadi ya, bisa kirim SMS. Maaf Pak, ada trainingnya lagi kapan Pak Rudi? Saya ketinggalan awalnya. Kalau misalnya ketinggalan awal, ya untungnya bisa ikut akhirnya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat lagi nanti kapan bisa. Nanti kita akan diskusi ke tim trainernya ya. Apakah akan ada trainer yang bisa buka untuk pakai kode. Oke.
Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada rekamannya untuk Pak Semesta? Videonya sebenarnya udah ada dan udah kita belas video cara akses untuk step by step untuk catatan ini. Jadi bisa dicek lagi ke kalau misalnya teman-teman masuk ke grup digital atau AEC bisa minta ke APM owner teman-teman atau bisa minta ke ADS. Kita udah sebarin juga video step by stepnya. Ya. Oke, saya ada pertanyaan di Q&A. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam sehat dan bagi selalu ya. Terima kasih. Stay healthy. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, jika ada pertanyaan bisa di info ke prudentialfriend@prudential.co.id atau teman-teman bisa juga melakukan WAB ke situ ya. Oke, ada sebentar, mana dia? Saya akan buka pertanyaan dengan menggunakan suara ya. 3 orang aja ya, setelah itu kita selesai. Oke, dengan Ibu Nani, boleh? Halo Ibu Nani. Halo. Halo, Pak Ruki. Ya, Bu Nani. Bagaimana Bu Nani? Saya sudah jelas dengan penjelasannya Bapak, jadi saya tidak ada pertanyaan. Mantap. Sudah jelas Bu ya? Siap closing ya? Oh, siap. Mantap Bu Nani. Jadi kalau ada pertanyaan nanti atau masalah bisa WAB ke Pro Digital Friend ya Bu? Oke Pak, thank you. Oke, yang lain. Oke, dengan Pak Tan Jie Hung. Oke, Pak Tan Jie Hung, bisa di-unmute Pak? Susah ya nih. Pak Tan Jie Hung, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya panggil siapa ya? Pak Budiono. Pak Budiono Santoso. Ada pertanyaan? Bisa di unmute ya. Pak Budiono kalau mau bicara langsung unmute aja ya. Oke, kalau PGB dan PSGB ada perkiraan tidak ya kapan virtual? Oke. Untuk PGB PSGB, kalau teman-teman sudah baca beritanya di Detik bahwa OJK sudah setuju. Nah, kita itu sekarang sedang mempersiapkan nanti ke depannya bukan hanya Prucinta saja yang bisa, nanti unit link juga akan bisa, teman-teman. Jadi, doakan IT kita sehat-sehat selalu, panjang umur, cepat dapat jodoh. Jadi, supaya program ini bisa cepat selesai, dan teman-teman bisa jualan unit link. Karena kalau ada jodoh, mereka lebih semangat, teman-teman ya. Jadi, semoga cepat selesai lah. Oke, Pak Joni, makasih Pak, semakin jelas nih. Semoga bisa juga closing virtual nanti. Amin. Nanti untuk produk Pecinta dan PJ88 harus lulus PGB dan PPH. Semua untuk bisa membuka ilustrasi tetap harus lulus PGB, PSGB, dan PPH+. Karena itu requirement dari compliance kita, teman-teman ya. Karena kalau tanpa itu, teman-teman nggak bisa buka fitur SKSPJ-nya, bukan produknya, tapi fiturnya.
Terus, oke, pertanyaan lagi. Pak, susulan foto video call disubmit di mana? Tadi saya udah jelasin ya. Video call bisa disubmit melalui Propose Agent di menu dokumen susulan. Nah, teman-teman, dokumen susulan itu udah dipisah ya, bukan di daftar proposal lagi. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu utama, terus pilih dokumen susulan. Nah, untuk beberapa device, tab yang landscape, kadang tombol lanjutkannya, tombol dokumen susulannya tidak ada di bawah. Jadi caranya adalah teman-teman tinggal balik aja tuh tab. Ya, dibalik menjadi portrait, nanti tombol di bawahnya akan muncul dokumen susulan. Tinggal klik dokumen susulan, terus isi data. Sama juga dengan case begini, Pak, proposal yang saya buat, yang submit, udah nggak ada di daftar proposal, udah hilang, jangan khawatir. Itu bisa diisi manual. Jadi tekan tombol dokumen susulan, isi nomor SPJ, isi nama tertanggung, tanggal lahir, terus pilih. Kalau memang kurangnya foto video call, masuk ke menu dokumen tambahan. Tapi kalau misalnya mau submit perubahan ilustrasi, pilih SKS SPJ. Ya, sudah lengkap kok itu. Terus apa lagi? Jika nomor SPJ sudah ada dan sudah bayar tapi belum berhasil. Tadi udah ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, ini udah saya jawab semua. Garis besarnya udah ada, tinggal dicatat. Pak Rudi, WAB Pro Digital lama sekali balasnya Pak. Ya, tadi saya udah bilang ya. Lagi antrian, kita 2 orang. Ya, kalau saya kan memang ada BAU yang harus saya kerjakan, jadi nggak mungkin saya ladenin semua. Karena saya bukan digital friend, saya punya tim digital friend, dan itu cuma 2 orang. Harap maklum, untuk menghandle 250.000 agent, memang butuh antrian. Jadi doakan mereka sehat-sehat selalu, supaya jawabnya bisa lebih cepat. Ya, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sukses dalam karir dan penjualannya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan email saya atau email Pro Digital Friend. Nanti akan kita coba analisa. Terima kasih semua. Selamat pagi.